people asking me that why are we not seeing you doing more films and why are you so choosy? I'm really happy that what I felt, what I had faith in as a script, as a subject, as a director has now been accepted by everybody. Aktris ini banyak diingat melalui perannya di film seperti Viva, Ishq Vishk atau Maihuna dari sebagian kecil filmnya. Tak jarang juga orang mengenalnya sebagai mantan pacar Shahid Kapoor. Bermodalkan hanya dengan beberapa memori di atas, Amrita cukup populer sebagai aktris di zamannya. Tapi semua tidak berjalan lancar ketika lahirnya banyak aktris baru dan berkarakter di tahun 2000-an. Terlebih Amrita sendiri cukup pemilih dalam hal film. Sebagai gadis yang cukup menjaga martabatnya, ia menolak sejumlah film besar yang menurutnya akan tampil kotor di depan layar. Nama Amrita Rao bahkan tidak disadari menghilang begitu saja di Bollywood. Bollywood terus berjalan mencapai puncaknya bersama aktris yang hanya berani beradegan. Mereka aktris yang lebih banyak mempertontonkan kulit akan terus menjadi incaran pembuat film. Begitupun dengan kehadiran anak-anak bintang yang merisaukan sedikitnya aktris seperti Amrita, yang lambat laun bisa hilang tanpa disadari. Karena nepotisme dan pertunjukan kulit jelas tidak dimiliki Amrita. Dan sejak berkarir di tahun 2002 ke 2019, Amrita telah menjadi bagian dari hanya 21 film. Hanya sebagian kecilnya saja menjadi bintang utama. Begitupun dengan penghargaannya. 2 piala dari 4 penghargaannya melalui film Ishq Vishk. Tahun 2016, Amrita Rao menikah dengan penyiar radio bernama Anmol dan ia memilih fokus pada kehidupan pribadinya. Di sementara sejak saat itu Amrita semakin susah mendapatkan film, ia malah lebih memperketat aturan filmnya. Konon Amrita tidak akan memerankan gadis dan cinta lagi untuk film. Amrita lebih lanjut mengatakan bahwa ada beberapa aktris yang menyerahkan dirinya ke industri, tapi ia akan selalu menjadi orang yang lebih ke keluarga. Dan inilah sedikit alasan dibalik jatuhnya karir Amrita Rao. I believe that I've been Destiny's baby because with no godfathers, with no sugar daddies, with no influence in the film industry. Faktanya meski Amrita Rao sedikit sekali membintangi film, kekayaan bersihnya dilaporkan stabil di angka 20 juta US dollar. Bagaimanapun jauh hari sebelum ia terkenal sebagai bintang Bollywood, namanya adalah merek untuk beberapa iklan. Amrita juga pernah tampil sebagai model di salah satu klip lagu Alisha Chinai. Tidak banyak yang bisa diceritakan tentang film yang paling mengena dari Amrita Rao. Ia banyak dibicarakan hanya setelah satu film blockbusternya Viva 2006. Mungkin ia mengalahkan beberapa aktris besar kala itu dalam hal pencetak blockbuster sebagai wanita utama solo, tapi sejak film itu karir Amrita malah menjeda. Orang tiba mengingatnya kembali 13 tahun kemudian di film biopik Takirai. Amrita benar-benar keluar dari zona biasanya di film itu. Ia berperan sebagai seorang istri dan ibu. Kembali film ini berkinerja rata-rata. Sebenarnya, Amrita yang disambut hangat setelah 13 tahun menjeda itu, penonton hanya tidak memperhatikannya. Karena beberapa kali Amrita ternyata masih membintangi film. Di sementara orang-orang membicarakan kemana perginya. Hanya saja karirnya yang memang tidak relevan. Tidak banyak yang membicarakan kalau ia menjadi bagian dari film yang memang gagal, seperti Shaurya, Shortcut, Victory, My Name is Anthony Gonsalves di antara 10 film lainnya. Amrita juga hadir di film Selatan bersama Mahesh Babu di film Atidi. Dan faktanya, Amrita juga pernah menjadi bagian dari film sukses multibintang. Di film Satyagraha bersama Karina Amitabh dan Ajay, juga di film Jolly LLB bersama Arshad Warshi dan Boman Irani. Sangat jelas mengapa Amrita tidak banyak dibicarakan, karena aura bintangnya tidak sebersinar dengan bintang lainnya. There came a time when, of course, the generation is changing. They are so physically comfortable with each other, they have no problem being intimate with each other. Tidak banyak yang membicarakannya, tapi Amrita menjadi satu di antara 50 gadis paling diinginkan. Itu pada tahun 2011 menurut versi majalah Times of India. Karya filmnya yang macet disebabkan oleh faktor lain seperti
perubahan skenario film yang berubah drastis. Di mana sutradara yang menggambarkan kisah cinta yang sopan sebelumnya, mendadak menjadi beberapa adegan panas dan adegan demi adegan yang tak masuk akal. Amrita menyadari hal ini mengatakan, bioskop hanya sebagian kecilnya menjadi kenyataan. Mereka mempertontonkan anak sekolah, anak kuliah yang bisa beradegan panas, sementara mereka tidak bertanya, apakah aktrisnya nyaman ataukah ia sudah menikah. Dan itu yang harus saya pertimbangkan dalam memilih film, kata Amrita. Sangat jelas Amrita tidak senang dengan segala hal yang berbau kotor untuk penampilan filmnya. Kalau memang dilihat sejauh karirnya, Amrita tidak pernah melakukan adegan-adegan yang mengarah ke hal-hal dewasa. Ia mengatakan tidak berat hati melepaskan film-film yang besar karena prinsipnya. Amrita juga mengungkapkan bahwa sutradara telah memahami keputusannya untuk absen dari beberapa film. Dan terdengar ia cukup berani karena Amrita tidak ingin mempertaruhkan martabatnya sebagai wanita hanya demi sebuah film. Ya, meskipun prinsipnya bisa dibilang membuatnya cacat sebagai aktris, karena sutradara menjadi terbatasi untuk mengolah kualitas Amrita. Film terakhirnya sebagai Minatai Takirai, konon sutradara memilihnya karena peran tersebut memiliki citra wanita murni. I am spreading such rumors. Nobody has approached me to play Salman Khan's sister's role in Prem Ratan Dhan Payo. Bukti lain bahwa sutradara masih mengingat nama Amrita Rao adalah pada beberapa film yang datang dan ia tolak. Dalam wawancaranya Amrita mengatakan, bisa saja 200 naskah film datang kepadanya, tapi biasanya yang terjadi hanya 2 di antaranya yang menarik minatnya. Salah satunya film yang ia tolak berasal dari Yash Raj Films, yang akan dipasangkannya dengan Ranbir Kapoor. Sebagai seorang aktor, kata Amrita, kita tidak bisa memprediksi perkembangan karir. Ia menyebutkan ada salah satu film yang membuat karirnya anjlok karena salah memilih. Film yang rencananya dikonsepkan bersama Amitabh Bachchan dan Tabu di tahun 2010, Amrita sudah mendapatkan bayarannya tapi gagal dibuat. Amrita mengatakan ia banyak kehilangan tawaran film karena film yang ditangguhkan tersebut. Itu hanya sebagian kecil ketika Amrita dikabarkan menolak film bersama Salman Khan di film Prem Ratan Dhan Payo. Ia menolak menjadi adik Salman Khan di peran negatif. Meski Amrita menolak kebenaran berita itu. I think for me the relationship is more important. To find a good life partner is the best thing. Jauh dari pembicaraan publik karena film, Amrita Rao cukup beruntung dalam hal asmara yang memang menjadi tujuan utama hidupnya. Saking tertutupnya Amrita dari segala pemberitaan dan kontroversi, berita pernikahannya pun sangat sedikit yang mengetahui. Berbulan-bulan setelah ia menikah baru tercium oleh media. Berita pernikahannya terungkap setelah ia terlihat memakai cincin tunangan di jari manisnya. Aktris itu rupanya menikah dengan pembawa acara radio pada tahun 2016. Kini ia sudah dikaruniai seorang putra bernama Fir di tahun 2020 kemarin. Karena Amrita lebih mementingkan keluarganya, kemungkinan besar aktris ini semakin ketat dalam hal memilih film. Namun menurut Amrita dalam wawancaranya, setelah film di tahun 2019 di biopik Takirai itu, namanya banyak ditawarkan film kembali. Amrita mengungkapkan ia sangat menginginkan film dalam genre thriller atau di peran negatif. Kabar terbarunya bahwa Amrita juga akan senang menerima tawaran film di web series, atau juga di serial-serial drama TV. Amrita ingin terjun ke TV setelah melihat saudarinya Pretika Rao sukses bermain di serial Be Inteha. Sumber terdekat Amrita mengatakan bahwa sang aktris telah bertemu dengan beberapa produser TV. Ia berani mengambil peran kecil karena namanya yang tidak se-booming dahulu lagi. Begitulah Bollywood, pahit tapi nyata kalau sebenarnya yang berkualitas akan dikalahkan dengan yang lebih berani tampil sembrono.